Saya seorang wanita berumur 21 tahun. Saya dilamar seorang laki-laki, dia mengajak menikah tahun ini. Insyaallah. Ibu saya sudah merestui dan mengizinkan saya menikah tahun ini. Ayah saya sudah meninggal, tapi kakak saya menjadi wali saya belum mengizinkan saya menikah tahun ini. Dengan alasan saya harus bekerja dahulu, dan jika saya menikah dengan laki-laki itu tidak boleh pergi kemana-mana. Pada laki-laki itu bekerja di Kalimantan. Sebaiknya saya bagaimana, Ustadz? Masya Allah jamaah. Nah, Allahu Akbar. Kalau kita lihat serba-serbi kehidupan ini macam-macam ya. Allahu Akbar. Tapi berkaitan dengan pertanyaan gadis ini ya, yang umur 21 tahun, yang dia dilamar dengan seorang pemuda yang bekerja di Kalimantan, kemudian sang kakak yang sebagai walinya belum mengizinkan karena ingin perempuan ini bekerja. Kalau kita lihat, ini pemahaman yang perlu diluruskan jemaah. Ketika seorang wanita dilamar oleh seorang lelaki yang soleh, yang agama dan akhlaknya baik, kata Nabi SAW, nikahkan. Karena yang bakal memberikan nafkah itu adalah suaminya. Dan di dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban suami. Jangan si perempuan akhirnya disuruh bekerja untuk cari nafkah. Dia sudah mengurusin suaminya, dia bakal mengandung anak suaminya, dia bakal menyusuin anak suaminya, masih disuruh kerja. Maka ini sebuah bentuk kezaliman, penindasan kepada wanita kalau Anda lihat. Ketika itu diwajibkan kepada wanita untuk bekerja. Maka apa sikap perempuan ini? Dia datang ke ibunya. Minta keridhaan ibunya supaya sang ibu berbicara kepada kakaknya. Karena kan walinya kakaknya. Betul. Nggak mungkin ibu menikahkan kakaknya. Dan ayah meninggal. Ayah yang sudah meninggal datang di sana, sampaikan ke sana. Kemudian ketika sudah menikah nggak boleh kemana-mana. Loh, kalau sudah menikah dia jadi milik sang suami. Suaminya bekerja di Kalimantan. Maka Anda rasa perlu komunikasi yang lebih baik antara gadis ini dengan ibunya terlebih dahulu. Apalagi ibunya sudah merestui. Dan ketahuilah para jamaah ya, jangan takut dengan rizki. Rizki kita itu sudah ditetapkan tatkala kita berada di perut ibunda kita. Sebelum kita lahir. Sehingga seorang muslim tidak perlu menghinakan dirinya dalam mencari rizki. Dan seorang wanita, dia adalah ratu yang dimuliakan di dalam Islam. Sehingga sang suami yang wajib terima kasih. Dapat suami, terima fulus, kasih sama istrinya. Itu kewajiban seorang suami membahagiakan istrinya. Entah apa yang menyebabkan sang kakak menyuruh adiknya supaya bekerja dulu. Padahal nikahkan dia. Dan perlu ada orang yang menyampaikan kepada kakaknya, ini nasihat kepada kakaknya, bahwasanya sebuah kemuliaan tatkala seorang kakak menikahkan putrinya. Dia membantu putrinya sekolah. Mungkin si kakak merasa dia yang membesarkan adiknya. Mungkin dia yang mengeluarkan biaya untuk sekolah. Sehingga mungkin ada harapan sang adik bisa balas budi sama kakaknya. Wallahu a'lam bishawab. Apapun yang terjadi, maka sang adik hendaklah berusaha membujuk ibunya, membujuk kakaknya dan sampaikan kepada kakaknya, terima kasih karena sang kakak mungkin sudah membantu dia selama ini. Dan semua kebaikan kakaknya itu akan dicatat sama Allah. Dan apabila dia berharap balik kepada dia, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Yang ada di sisi Allah itu jauh lebih besar. Dan bagi para wanita, kadang-kadang dia bekerja karena takut diceraikan. Jadi anak kerja nanti kalau diceraikan jadi enak sudah kerjaan. Tujuan menikah itu bukan untuk bercerai. Tujuan menikah itu untuk memadu, kasih, membangun rumah tangga. Jalani takdir Allah. Ikutin perintah ilahi. Semoga engkau kelak berbahagia. Dan bagi si gadis ini juga teruslah istikharah, minta pilihan dari Allah Jalla Jalaluh. Dan doakan kakaknya, semoga kakaknya luluh hatinya sehingga mau menikahkan dia. Ketika enggak bisa, gimana solusinya? Dia berangkat ke hakim. Melaporkan kondisi tersebut. Nanti sang hakim yang bisa memindahkan kewalian sang kakak ini karena dilihat kakaknya telah menghalangi si adik untuk menikah dengan seorang lelaki yang kufu,
dengan seorang laki yang sepadan dengan dia yang soleh, maka nanti akan dipindahkan kepada wali yang selanjutnya. Maka dia akan digugurkan menjadi seorang wali, bisa jadi mau kakaknya, mungkin dia punya adik, dipindahkan kepada adiknya. Atau kalau tidak, mungkin nanti akan, kalau kakeknya masih ada, kakeknya bisa jadi wali umpamanya. Jadi sebelum si kakak, sebenarnya setelah ayah meninggal itu ke atas dulu, ke kakeknya, kalau kakeknya masih ada. Tapi yang jelas solusinya nanti berangkat ke hakim, sampaikan kondisi dia, mungkin nanti sang kakak akan dipanggil ya, kasih penjelasan, semoga akhirnya terbuka nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.